Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah. Selamat memuji dan memuliakan akan nama Tuhan di pagi hari ini. Kita siapkan hati kita, hidup kita untuk memuji Dia. Kita katakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati
ucapan syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu pagi ini. Berkatilah pujian penyembahan yang dinaikkan kepadamu Bapa, dan tiba saatnya bejana hidup kami akan diisi dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berkatilah seluruh jemaat Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua kita dalam Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, selamat pagi bagi seluruh jemaat Tuhan yang berada di rumah pagi hari ini. Kita berada di minggu yang keempat bulan Juli 2021, dan puji Tuhan pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang buah-buah Roh Kudus yang keenam, yang adalah berbicara tentang kebaikan. Iya, saudaraku, kebaikan itu dalam bahasa Yunaninya diartikan begini, yaitu kita bersemangat atau bergairah akan kebenaran dan juga kepada keadilan, serta kita membenci semua bentuk kejahatan-kejahatan, dan itu dapat terungkap atau menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan kita berbuat baik. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tentunya muncul pertanyaan, bagaimanakah caranya supaya kita ini dapat berbuah-buah di dalam Tuhan, dengan buah kebaikan. Sebab itu saudara, kita akan melihat firman Allah yang dapat membuat saudara berbuah-buah, berbuat baik, dan dapat berbuat banyak. Kita akan buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pada pasal yang ke-15 pada ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Baik, kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Semua yang percaya berkata amin. Saudaraku, Tuhan berkata dalam ayat-ayat yang kita baru baca, tinggallah di dalam aku. Saudaraku, Tuhan bilang tinggallah kita ini di dalam Yesus. Dan saudaraku, Yesus pula di dalam kita. Mengapa demikian? Karena dikatakan kita tidak dapat berbuah kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus. Kita pun tidak dapat berbuah kalau Yesus tidak tinggal di dalam kita. Jadi yang dapat membuat saudara dapat berbuah-buah di dalam Tuhan, khususnya menjadi pokok bahasan kita buah Roh Kudus yang saudara yang kasih dalam Tuhan yang ke-6 pada pagi hari ini, kunci rahasianya adalah kalau kita tinggal di dalam Yesus
dan Yesus di dalam kita. Lalu ayat yang ke-5 menjelaskan saudara bahwa Tuhan Yesus itu adalah pokok anggur. Lalu kita ini carang-carangnya, ranting-rantingnya atau cabang-cabangnya. Jadi dia sebagai pokok anggur, lalu kita ini ranting dan carang. Carang, ranting atau cabang-cabang itu tidak dapat berbuah kalau ia tidak melekat tinggal kepada pokok anggur. Maka demikian pula dengan kita semuanya, kita hanya dapat berbuah kalau kita nempel tinggal pada Yesus dan Yesus di dalam kita. Maka dikatakan maka kita akan dapat berbuah-buah banyak, bukan sedikit saudaraku. Dan juga dikatakan dapat pula kita ini berbuat banyak. Jadi saudara lihat itu bahwa kunci rahasia hidup untuk dapat berbuah-buah banyak dan dapat berbuat banyak, berkarya dalam hidup ini adalah tinggal pada Yesus, melekat pada Yesus, dan kemudian Yesus pula pada kita. Sebab Yesuslah yang akan mengerjakan, melakukan, menyanggupkan kita saudara kekasih untuk melakukan semuanya itu. Jadi saudara perhatikan, yang menjadi sumbernya adalah Yesus. Jadi kalau saudara mau menjadi jemaat Tuhan yang berbuah banyak, yang dapat berbuat banyak, kuncinya ya tinggallah di dalam Yesus, melekat pada Yesus, dan Yesus pula pada diri saudara. Saudara, kalau engkau tidak demikian, firman Allah berkata, saudara tidak bisa berbuah apa-apa. Saudara tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Sebab saudara tidak mempunyai kekuatan, kemampuan, kesanggupan, daya untuk menghasilkan buah dan dapat berbuah-buah banyak. Selain kekuatan, kemampuan itu saudara, sumbernya adalah dari Tuhan yang mengerjakannya di dalam kita saudara-saudara. Saudara perlu menyadari pada pagi hari ini bahwa tanpa Yesus saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara tidak bisa berbuah, saudara. Sebab itu mari saudara yang kasih dalam Tuhan, engkau melekat tinggal pada Yesus dan Yesus di dalam saudara. Maka saudara akan melihat apa yang akan terjadi pada diri saudara. Saudara dipastikan adalah berbuah banyak dan dapat berbuat banyak. Amin. Haleluya. Iya. Kemudian saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan melihat selanjutnya, saudara yang kasih dalam Tuhan, media apa, sarana Tuhan apa, fasilitas apa Tuhan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang dapat memproses kita ini, membentuk kita ini saudara-saudara, supaya menjadi pribadi-pribadi saudara yang dikatakan oleh Tuhan dalam Injil Yohanes tadi, dapat berbuah banyak dan berbuat banyak. Mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, yaitu dari surat 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Baik, kalau kita sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.
Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita menemukan bahwa yang menjadi sarana Tuhan, fasilitas Tuhan saudaraku untuk kita, dapat saudaraku berbuah banyak dan berbuat baik, kata firman Tuhan, adalah melalui firman Tuhan saudara. Saudara perhatikan dalam ayat ini, segala tulisan yang diilhamkan Allah atau Tuhan. Saudaraku, Alkitab ini, firman Tuhan ini adalah perkataan Tuhan yang diilhamkan oleh Tuhan kepada para, kalau dalam perjanjian lama itu para nabi-nabi di sana, ada raja-raja di sana, ada hakim-hakim di sana, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemudian kalau dalam perjanjian baru itu yang dikhususkan adalah rasul-rasul, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, seluruh Alkitab ini adalah perkataan Tuhan, adalah firman Tuhan yang diilhamkan. Diilhamkan yang dapat dikatakan bermanfaat atau memberi kegunaan, saudaraku, daya manfaat yang besar, yang luar biasa, yang hebat kepada kita. Untuk apa? Yaitu untuk mengajar kita, saudara. Jadi firman Allah ini adalah yang diilhamkan, diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kemudian ini saya bilang tadi sebagai media Allah, sebagai sarana Allah, sebagai fasilitas Tuhan kepada kita yang bermanfaat untuk mengajar saya dan saudara. Mengajar kita dengan ajaran apa? Mengajar kita dengan ajaran-ajaran Tuhan. Itu sepenuhnya yang terkandung dalam keseluruhan Alkitab ini. Selain itu dikatakan bahwa firman Tuhan ini juga menyatakan kesalahan kita. Kita tidak tahu apa kesalahan kita, apa dosa kita, apa kekurangan kita, apa kelemahan kita. Nah, Alkitab ini, firman Allah ini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, akan mengungkap dan membuka semua kesalahan saudara, dosa saudara, kejahatan saudara, kekurangan saudara, kelemahan saudara. Bukan untuk tinggal dalam dosa, bukan untuk tinggal dalam kejahatan, dalam kekurangan kelemahan kita itu, tapi adalah keluar dari dosa itu, kejahatan, kelemahan dan kekurangan kita. Siapakah yang dapat, saudaraku, menyatakan kesalahan kepada saya dan saudara? Adalah Tuhan melalui firman-Nya ini yang diilhamkan oleh Tuhan. Kemudian saudara, yang ketiga adalah bahwa firman Allah ini menyatakan kesalahan kita, saudara-saudara. Kita harinya tahu kesalahan kita, dan dari kesalahan-kesalahan itu kita berubah, memperbaiki untuk tidak lagi berbuat kesalahan. Berikut yang keempat, untuk memperbaiki kelakuan kita semua. Menjadi kelakuan yang bagaimana? Karakter yang bagaimana? Mindset, pola hidup yang bagaimana? Menjadi karakter yang baik, saudara. Menjadi mindset, pola hidup, saudaraku, yang baik, yang benar, yang terpuji, yang terhormat, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian dan berikut dikatakan, dan untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Jadi firman Allah ini adalah mendidik kita, saudara, mendisiplin kita. Jadi Tuhan punya pendisiplinan, pendidikan kepada kita semua tanpa kecuali, saudara-saudara, adalah firman Allah ini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemudian ayat yang ke-17. Nah, kalau ayat yang ke-16 ini kemudian selesai atau beres, saudara-saudara, pada hidup kita semua, maka ayat yang ke-17 berkata, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, saudara. Jadi saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai saudara umat kepunyaan Tuhan, kita ini diperlengkapi oleh Tuhan. Kenapa diperlengkapi? Karena dianggap layak, dianggap pantas, dianggap berkenan kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk dikatakan setiap perbuatan
yang baik. Sehingga saudaraku, gaya hidup saudara, karakter hidup saudara yang kasih dalam Tuhan adalah gaya karakter hidup saudaraku yang baik, saudara, yang sesuai dengan kehendak Allah, saudara-saudara. Itu yang Tuhan mau inginkan kepada kita semuanya. Ya, saudara, kita membaca surat Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-5. Nah, kalau saudara yang kasih dalam Tuhan, kita baca ayat ini, Filipi 4 ayat yang ke-5. Baik, kita baca sama-sama, 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika saudara diperlengkapi oleh Tuhan dengan perbuatan yang baik, saudara, setelah semuanya dibereskan tadi dalam ayat sebelumnya, saudara, maka apa yang akan terjadi? Dikatakan oleh Filipi pasal 4 ayat yang ke-5 ini, maka semua orang yang ada di sekitar saudara yang paling dekat tentunya akan saudara yang dikasih melihat dan mengetahui. Bukan cuma itu, merasakan dan menikmati apa itu? Kebaikan saudara, kebaikan hati saudara. Jadi saudara menjadi orang yang sangat, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, berdampak, berakibat, saudaraku, baik kepada orang-orang di sekitar saudara. Dan mereka menikmati, mereka merasakan, mereka saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan diberkati dengan pola gaya hidup saudara yang berbuah-buah perbuatan karya hati yang baik, perbuatan yang baik, perkataan yang baik, hidup yang baik. Semuanya adalah kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih, kita lanjut firman Tuhan di dalam surat Titus pada pasal yang kedua, pada ayatnya yang ke-14. Ya, surat Titus pada pasal yang kedua ayatnya yang ke-14. Baik, kalau saudara sudah dapat, kita baca bersama-sama. 2, 3. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara, untuk Tuhan mendapatkan saya dan saudara, di mana Titus bilang bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan dirinya, saudara, rela disiksa, rela dianiaya, rela menderita, rela dipaku, rela saudaraku ditombak lambungnya, rela saudaraku dicambuk, rela diludahi, rela dipukul, dan saudaraku rela mati, saudara-saudara. Kenapa saudara yang kasih dalam Tuhan? Apa maksudnya? Adalah untuk membebaskan saya dan saudara. Dari apa? Dari segala kejahatan saudara. Jadi dari sekian banyak tujuan daripada kematian Tuhan itu, saudaraku, salah satu yang diangkat pada pagi hari ini, saudara, adalah matinya Yesus untuk melepaskan saudara, membebaskan kita, memerdekakan kita dari segala kejahatan. Iya. Kemudian saudaraku, Dia menguduskan kita. Dia bukan cuma melepaskan dari kejahatan, Dia menguduskan saya dan saudara. Dia membersihkan saya dan saudara. Dia menyucikan saudara dan saya. Dia menjadikan saudara dan saya menjadi pribadi yang kudus, kata firman Allah.
tanpa dosa, tanpa cacat, tanpa celah, tanpa dengan semua yang berkaitan dengan yang mencemarkan kita, saudara. Tapi benar-benar Dia membuat kita menjadi umat yang kudus di hadapan Allah. Lalu umat yang kudus ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, lalu kita ini menjadi kepunyaannya, saudara-saudara. Ya, dilepaskan dari kejahatan, dikuduskan oleh Tuhan untuk menjadi umatnya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Untuk apa menjadi umatnya, saudara yang kasih dalam Tuhan? Menjadi kepunyaan Tuhan yang rajin berbuat baik. Itu rupanya, saudaraku, tujuannya, supaya kita ini menjadi anak-anak Tuhan, menjadi umat Tuhan yang rajin berbuat baik. Jadi tidak malah, saudara-saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan hanya sekali-kali, tapi dibilang di sini banyak berbuat baik. Itulah, saudaraku, tujuan Tuhan untuk kita, supaya kita ini menjadi, saudaraku, jemaat Tuhan yang rajin berbuat baik. Saudara, jangan lagi ada yang berbuat dosa, jangan lagi ada yang berbuat jahat. Saudara, itu menandakan saudara berada di luar, saudara-saudara. Orang yang dinyatakan berada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia itu, saudara yang kekasih, ia melepaskan dirinya dari semua kejahatan, dosa, hidup yang lama, hidup yang tidak benar, hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena ia mau, saudara, menjadi jemaat yang merdeka, yang kudus, saudara, kemudian menjadi kepunyaan, kesayangan Tuhan, yang rajin berbuat baik. Berbuat baik, berbuah banyak di dalam Tuhan. Baik, kita akan melihat firman Tuhan kita selanjutnya dari surat Efesus pada pasal yang ke-10, pada ayat yang Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, perhatikan surat Efesus ini. Kita ini adalah buatan Allah. Pertama, memang Alkitab katakan Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa itu dengan tangannya sendiri, saudara-saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, kita ini menjadi, saudaraku, ciptaan baru, buatan baru di dalam Tuhan. Sejak kapan itu? Sejak saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, sejak saudara bertobat, sejak saudara lahir baru, dan sejak saudara setia kepada Tuhan. Nah, saudaraku, kita ini dibilang buatan Allah, diciptakan di dalam Yesus Kristus. Untuk apa? Tujuannya dalam ayat ini berkata adalah untuk berbuat baik. Melakukan pekerjaan yang baik. Yang apa katanya? Yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan sebelumnya. Jadi saudara lihat itu bahwa Allah, saudaraku, membuat, saudara yang kasih dalam Tuhan, konsep rancangan yang baik kepada saudara dan saya, kepada kita semuanya. Ternyata Dia telah mempersiapkan bagi saudara dan saya, adalah pekerjaan yang baik
untuk saudara hidup di dalamnya dan melakukan pekerjaan yang baik itu, saudara. Jadi mari saudara belajar mengerti, sebetulnya apakah yang Tuhan rancang bagi kita, apakah yang Tuhan persiapkan bagi saudara. Firman Tuhan berkata pagi hari ini bahwa Tuhan telah mempersiapkan semua pekerjaan yang baik bagi saudara untuk saudara kerjakan sebagai umat Tuhan, sebagai kepunyaan Tuhan, sebagai kesayangan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, saudara yang kekasih. Dikatakan Ia mau atau Tuhan mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan yang baik itu. Jangan saudara menyimpang sedikit pun, jangan saudara keluar dari pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Bertanggung jawablah dengan pekerjaan-pekerjaan itu, bekerjalah dengan baik, berkaryalah dengan baik, berprestasilah dengan baik, saudara-saudara. Berikanlah buah-buah hasil yang baik. Yang pertama saudara tahu adalah bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua adalah menjadi berkat bagi diri saudara, menjadi berkat bagi perusahaan-perusahaan, instansi dimanapun saudara bekerja, atau saudara yang mempunyai pekerjaan baik, saudaraku, wira swasta yang Tuhan berikan kepada saudara. Kelolalah semua itu, kerjakanlah semuanya itu, berkarirlah semuanya itu dengan baik, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Karena apa? Itulah pekerjaan baik yang telah dipersiapkan, dirancang, diberikan oleh Tuhan kepadamu. Dan bekerjalah dengan baik, dan baik di dalamnya. Amin. Haleluya. Ya, jangan saudaraku ada orang yang kecewa dengan saudara karena karya kerja saudara yang jelek atau tidak baik. Atau saudaraku ada orang yang tidak suka karena saudara melakukan, saudara yang dalam Tuhan menjalankan usaha yang tidak baik, saudara-saudara. Mari saudara melakukan semua tugas pekerjaan saudara dengan baik, usaha saudara dengan baik. Karena apa? Tuhan yang telah merancang, mempersiapkan sekian lama yang lalu. Untuk apa? Untuk saudara bekerja dengan baik di dalamnya. Begitu. Nah, saudara, kita akan melihat salah satu contoh dalam Alkitab pada hari ini, saudaraku, tentang orang yang, saudaraku, bekerja dengan baik. Kadang-kala orang mengukur, Pak saudaraku, bekerja baik, berkarya baik, berbuat baik itu kalau apa? Kalau kaya, kalau banyak duit, kalau punya jabatan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau orang terpandang, kalau punya materi dan seterusnya dan sebagainya, banyak-banyak baru bisa. Kita akan belajar pada firman Tuhan, bukan itu yang menjadi ukurannya. Baik saudara, kita membuka kitab kita dari Perjanjian Baru, dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-9, kita akan membaca ayat yang ke-36. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36. Kalau saudara sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ini perempuan janda, saudara-saudara. Dia mengerti, saudaraku, bahwa Tuhan telah
memberikan kepada dia pekerjaan yang baik. Pekerjaan apa yang baik itu? Jadi tukang jahit, saudara-saudara. Ini bukan tukang jahit yang punya karyawan 2, 3, 4 sekian orang. Kalau semacam sekarang ini semacam konveksi begitu, saudara. Nah, ini yang mengerjakan, yang berbelanja, yang mengerjakan seorang perempuan sederhana bernama Tabita atau Dorcas yang berada di Yope, kata firman Allah. Saudara, ini tidak menghambat, tidak menghalangi saudaraku seorang Tabita, seorang sebatang kara, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk menjalankan hidup sebagai umat kepunyaan Tuhan, sebagai orang pilihan Tuhan, sebagai orang yang berada di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus di dalam saudaraku Tabita ini. Saudara perhatikan, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Janda, saudara, sebatang kara, saudara yang kekasih. Tapi itu bukan jadi halangan bagi dia. Alkitab, sejarah firman Tuhan mencatat bahwa ia banyak berbuat baik. Bukan sedikit, bukan sekali-kali. Saudara, banyak, ditulis kata banyak sekali ia berbuat baik dan saudaraku memberi sedekah. Karena saudaraku Dorcas atau Tabita ini tahu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa tujuan Tuhan memberi dia pekerjaan sebagai tukang jahit, saudara. Jelas pertama adalah memenuhi kebutuhannya dia. Tetapi ternyata dia mengulurkan tangannya, dia berbuat banyak, saudaraku. Dia berbuat banyak sekali kebaikan, saudara. Dan ini berdampak, berakibat kepada orang-orang di Yope. Perempuan ini terkenal, saudara. Terkenal apa? Terkenal banyak berbuat baik, saudara. Saudara, sampai pada waktu dia meninggal, saudara yang kekasih, ada begitu banyak orang-orang yang saudaraku merasakan dampak perbuatan baik daripada Dorcas ini datang, saudara-saudara. Datang, saudaraku, melihat dia, melawat dia, saudara-saudaraku. Sampai mereka bercerita bahwa Dorcas ini, Tabita ini banyak sekali berbuat baik kepada kami, kepada saya, kata mereka, saudara yang kekasih. Mereka datang dengan menangis membawa, saudaraku, pakaian-pakaian hasil produksi jahitan yang diberikan, bukan dijual, saudara. Dibagi-bagikan oleh Dorcas kepada mereka, saudara. Saudara, bayangkan itu sampai matinya pun orang begitu. Dan bukan saja sampai di situ, tetapi ditulis dalam Alkitab, dalam firman Tuhan tentang Dorcas ini, saudara-saudara, dan menjadi pembelajaran suri teladan, contoh yang baik bagi kita, bahwa bukan karena kita punya usaha yang banyak besar, punya duit, saudara-saudaraku, yang banyak, baru bisa berbuat baik. Bukan. Kita dapat berbuat dari keadaan di mana kita berada sekarang ini, saudara. Jangan tunggu alasan nanti banyak duit, nanti banyak ini, baru dah. Keburu terlambat, duluan saudara mati atau meninggal, saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena saudara sudah lihat bahwa tujuan Tuhan memerdekakan kita, melepaskan kita dari kejahatan, menjadikan umatnya yang kudus. Untuk apa? Rajin berbuat baik. Karena pada akhirnya semua apa yang saudara buat, apa yang saudara lakukan, Tuhan Yesus bilang kepada orang yang paling miskin, orang yang paling susah, Tuhan bilang apa? Kamu telah membuatnya untuk aku, kata Tuhan.
Jadi semua itu dilakukan dalam motivasi yang baik, motivasi yang benar, tujuan yang baik, bukan untuk mendapat saudaraku puji-pujian yang sia-sia dari manusia, tapi adalah untuk kehormatan, kepujian saudaraku dari Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati dan menolong kita semua yang ada pada pagi hari ini untuk mengerti saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimanakah rahasianya untuk hidup kita dapat berbuah banyak. Hari ini kita menemukan yaitu kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, saudara. Dan apakah yang menjadi sarana Tuhan untuk membersihkan kita, menguduskan, menyucikan kita, mendidik kita, mendisiplin kita, untuk menyatakan segala kekurangan dan kesalahan kita? Firman Tuhan ini, saudaraku, Alkitab ini, saudara. Dan kemudian biarlah segala kebaikan hati saudara dilihat oleh semua orang, dinikmati oleh semua orang, saudara-saudara. Dan mari kita mencontohi seorang, saya bilang perempuan sebatang kara bernama Dorcas Tabitha, yang terkenal, saudaraku, banyak sekali berbuat baik, banyak sekali berbuat sedekah. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, mari kita tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami datang menghadapkan diri kami masing-masing ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, inilah setiap kami di hadapan-Mu Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara, namun Roh Kudus-Mu lah yang menghidupkan firman-Mu ini ke dalam hati, batin, ke dalam sebuah pikiran kami Tuhan, menjadi firman yang hidup, firman yang mengubahkan, firman yang mendisiplin, firman yang memperbaiki, firman yang membenarkan, firman yang membuat kami berkenan di hadapan-Mu. Bapa, tolong semua jemaat-Mu yang mendengar firman pagi hari ini, yaitu untuk kami semua tinggal berada di dalam Yesus, dan hendak pula lah Yesus di dalam kami semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menerima setiap kebenaran Tuhan, firman-Mu ini, perkataan Tuhan ini yang menjadi firman yang membuka seluruh keberadaan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan, menjadi umat yang kudus, menjadi umat yang benar, menjadi umat yang disayangi kepunyaan Allah, menjadi umat yang rajin berbuat baik Tuhan. Dan biarlah kebaikan hati kami semua dilihat, dinikmati, dirasakan dan dialami oleh orang-orang yang berada di sekitar kami, di sekeliling kami, baik di dalam rumah tangga kami, di tempat anak-anak-Mu bekerja, berkarir, di tempat umat-umat-Mu berusaha-usaha. Ini adalah pekerjaan baik yang Tuhan telah persiapkan dan memberikan kepada masing-masing umat-Mu. Hamba-Mu berdoa, jadikanlah umat-Mu menjadi orang-orang yang berkarya yang baik, berprestasi yang baik Tuhan, bagi kemuliaan Allah dan bagi kemajuan perusahaan tempat mereka bekerja, bagi kemajuan usaha-usaha umat-Mu, yang kemudian pula Tuhan rajin berbuat baik Tuhan, bagi semua orang, bagi siapa saja, yang dimulai dari orang-orang yang ada dalam rumah tangga dan keluarga kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Tanamkanlah firman-Mu ini, menjadikanlah semua jemaat-Mu yang ada menjadi jemaat yang rajin berbuat baik, mulai pagi hari ini
besok dan sampai selama-lamanya, hingga Maranatha Tuhan datang buat kami semuanya. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Dan tiba saatnya umat-Mu akan memberi persembahan mereka kepadamu. Tuhan berkati dan terimalah umat-Mu dan persembahan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati dalam Tuhan berkata amin. Haleluya. Kita akan memberikan korban persembahan pertama, kedua, dan yang ketiga. Kita angkat pujian, biar bumi akan berlalu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semuanya dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu pagi hari ini buat segala penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan hingga di penghujung ibadah pada pagi hari ini. Berkatilah umat-Mu dengan segala penyembahan pujian umat kepadamu. Berkati umat-Mu Tuhan dengan firman-Mu yang mereka terima hari ini. Berkati umat-Mu dengan persembahan baik yang pertama, kedua, ketiga, dan juga rumah ibadah. Berkati persembahan persepuluhan, hulu hasil ucapan syukur, nasar daripada umat-Mu kepadamu. Bapa, kuduskanlah semuanya ini dan terimalah ya Tuhan. Tuhan Allah sumber segala berkat yang membukakan tingkap-tingkap langitnya Tuhan dan mencurahkan berkat-berkat-Mu atas setiap pribadi, atas semua rumah tangga keluarga jemaat Tuhan, atas semua pekerjaan-pekerjaan umat-Mu, bagi yang bekerja di perusahaan pabrik industri, di kapal di laut, proyek, dalam instansi apapun Bapa. Dan juga berkati semua usaha-usaha wira swasta umat-Mu di rumah, oh Tuhan, di warung, di pasar, di toko, dalam bentuk apapun.
Bapa, berkatilah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah sumber segala berkat, yang melimpah-limpahkan berkat-Mu atas seluruh jemaat Tuhan. Bapa, segala beban, persoalan, masalah yang mereka hadapi dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pergaulan, dalam pendidikan sekolah, dalam perkuliahan, dalam hal apapun dan di dalam bentuk apapun Bapa, semuanya kami bawa di hadapan-Mu hari ini. Ulurkanlah tangan-Mu atas umat-Mu masing-masing, dan jamalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan yang memberi kelegaan dan kemenangan kepada umat-Mu, Tuhan yang memberi mujizat pertolongan dan haleluya penghiburan kepada umat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan, yang pulihkan mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berkatilah umat-Mu di sepanjang minggu yang akan berjalan. Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya, susah celaka maut Tuhan, pencuri, perampok, penipu. Jauhkan dari sakit, penyakit, COVID-19 Tuhan, dari semua perkara yang buruk. Kami tolak dalam nama Yesus. Namun semua perkara yang dari Tuhanlah, yang baik, yang indah, yang mulia, yang terpuji, apa yang mendatangkan kebaikan kepada umat-Mu, itulah yang Bapa kerjakan kepada mereka semuanya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah semua yang melayani hari ini. Pakailah mereka bertambah hari, bertambah heranlah di dalam Tuhan. Kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, mulai dari pemerintahan Tuhan di pusat, di semua provinsi, kota, kabupaten, hingga di tingkat kecamatan, kelurahan, desa, kampung, RW, RT, di mana kami berada. Tuhan berkati mereka semua. Terlebih saudara-saudara kami, oh Tuhan, sebangsa setanah air yang berada di rumah-rumah sakit Tuhan, yang isolasi mandiri di rumah, baik karena COVID-19 dan karena berbagai macam penyakit lainnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, lawat jamah dan sembuhkanlah, dan nyatakanlah dirimu sebagai Tuhan, Allah dan Juru Selamat bagi mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, marilah kita semuanya mengarahkan segenap hati kepada Tuhan, lalu terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus, serta persekutuan, kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita, penghiburan oleh Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia,
Tuhan Yesus kepadamu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Tuhan Yesus kepadamu. Mulai pagi hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha, Tuhan Yesus turun dari sorga menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah bermain. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan. Haleluya. Amin.